Selamat datang pada video pembelajaran matematika. Pada video ini, materi yang akan dibahas adalah identitas trigonometri. Sebelumnya, identitas trigonometri itu apa sih? Terdapat kata identitas dan trigonometri. Nah, identitas trigonometri adalah kalimat terbuka yang memuat fungsi trigonometri dan merupakan pernyataan benar untuk setiap pergantian peubah dengan anggota suatu domain tertentu. Nah, pada video ini akan dibahas mengenai identitas-identitas sederhana. Nantinya, identitas itulah yang akan kita gunakan untuk membuktikan kalimat atau pernyataan matematika benarkah dia, atau secara sederhananya bagaimana dalam suatu masalah itu. Biasanya untuk soal esai itu akan disajikan, buktikanlah bahwa ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Tentunya ruas kiri itu adalah persamaan trigonometri kedua ruas. Nah, buktikanlah bahwa sama, kayak gitu. Jadi kita akan menggunakan identitas-identitas yang sederhana untuk membuktikan kebenaran dari identitas yang kompleks. Jadi, kita masih menggunakan segitiga siku-siku. Kita gambar dulu nih segitiga ABC. Jadi siku-sikunya di B. Nah, X, Y, dan R. Ada sudut alfa. Sin alfanya apa? Ya, sin depan per miring. Y per R. Nah, kosekan alfa apa? Karena ada hubungan sin dan kosekan ya. Kemarin kita udah bahas juga kosekan adalah R per Y. Jadi, dari sini kita ketahui hubungan sin dan kosekan itu adalah 1 per sin alfa. Selanjutnya, ada lagi nih, cos itu samping per miring, X per R. Jadi, sekan alfa sama dengan R per X. Jadi, kita bisa tuliskan di sini sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Selanjutnya untuk tangen alfa. Tan itu adalah depan per samping. Depannya Y dan sampingnya adalah X. Kotangen alfa kebalikannya Y per X. Jadi bisa kita buat kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, inilah 3 ini yang menjadi identitas pertama. Identitas trigonometri namanya identitas kebalikan. Kosekan adalah 1 per sin, sekan adalah 1 per cos, dan kotangen adalah 1 per tangen. Selanjutnya, yang kedua, identitas jenis yang kedua itu coba kita bagi sin alfa per cos alfa. Hasilnya apa sih? Sin itu Y per R. Dan cos alfa adalah X per R. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan nih. Jadinya Y per R kali dibalik berarti R per X. Sehingga diperoleh, ini bisa disederhanakan, jadinya Y per X. Nah, lihat lagi dari rumus dasarnya, Y per X itu apa sih? Iya, tan alfa. Jadi, di video sebelumnya juga udah dibahas bahwa tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Kita di sini membuktikan benar bahwa tan alfa itu sama dengan sin alfa per
cos alfa. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua lagi, kalau tadi sin per cos, sekarang kita balik. Jadi, cos alfa per sin alfa. Jadinya apa sih? Gitu kan. Kita tulis dulu. Cos alfa per sin alfa sama dengan cos apa rumusnya? Lihat di atas. X per R. Sin Y per R. Jadi kita ubah bentuknya menjadi X per R kali R per Y. Sama dengan ini kita sederhanakan jadi X per Y. X per Y itu apa sih? Ya, kotangan alfa. Jadi untuk kotangan alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Kan kebalikannya kan dari tan kotangan itu. Nah, ini disebut dengan identitas perbandingan, membandingkan sin dan cos. Nah, untuk identitas yang ketiga, jenis ketiga, udah ada identitas kebalikan, identitas perbandingan. Selanjutnya, kita gunakan segitiga siku-siku ini. Kita gunakan Pitagorasnya. Oh ya, ini kita kasih tanda bahwa dia siku-siku. Nah, masih ingat nggak rumus Pitagoras itu apa untuk mencari sisi miring? Ya, apa? X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari Pitagoras. Selanjutnya, nah, cara yang pertama nih, apabila rumus Pitagoras itu kita bagi dengan R kuadrat. Untuk yang pertama ya. Jika dibagi dengan R kuadrat bentuknya seperti apa gitu kan. Nah, kita tulis X kuadrat per R kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Nah, bentuk ini kita ubah dulu karena sama-sama kuadrat, berarti keluarkan kuadratnya. X per R kuadrat ditambah ya Y per R di kuadrat sama dengan, ya kita tulis dulu, berarti R per R di kuadrat. Nah, X per R ini apa? Kita cari dari rumus sederhananya, rumus dasarnya. X per R, mana dia? Ya, cos alfa, rumus dari cos alfa. Karena dia ada kuadrat, kita tulis kuadrat. Tambah Y per R, itu apa? Ya, sin alfa di kuadrat. Akan sama R bagi R. 1 di kuadrat tetap 1 ya. Nggak perlu kita tulis. Nah, jadi kalau untuk di trigonometri, cara membuat kuadratnya cos kuadrat alfa, kayak gitu. Tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, inilah rumus identitas yang pertama. Selanjutnya, untuk bagian yang ketiga ya, rumus identitas pertama bagian ketiga. Selanjutnya yang kedua, apabila kita bagi dia dengan X kuadrat. Bagaimana bentuknya rumus Pitagoras tadi? Kita bagi dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat per X kuadrat, oke, tambah Y kuadrat per X kuadrat itu akan sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Nah, karena bentuknya tadi udah di atas, berarti menjadi X per X di kuadrat ditambah Y per X di kuadrat sama dengan R per X di kuadrat. Nah, X per X berapa?
1 dikuadrat tetap 1. Y per X, cari lagi rumus Y per X itu apa? Iya, tan alfa, berarti kita tulis tan kuadrat. Kita tulis langsung ya, tan kuadrat alfa sama dengan R per X. Itu rumus apa? Ya, itu rumus sekan. Jadi, sekan kuadrat alfa. Nah, ini untuk identitas yang kedua, jenis ketiga. Selanjutnya, apabila kita bagi dengan Y kuadrat. Tadi udah R, X, sekarang Y. Y kuadrat, hasilnya apa? X kuadrat per Y kuadrat tambah Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Nah, langsung aja ya. X per Y itu apa tadi? Cari lagi. X per Y adalah kotangan. Karena dia kuadrat berarti kotangan kuadrat alfa ditambah Y per Y. Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan 1. R per Y. R per Y apa? Iya, cari kosekan alfa. Karena kuadrat kosekan kuadrat alfa. Nah, inilah rumus ketiga untuk yang ketiga, rumus ketiga. Nah, jadi ada 1, 2, dan 3. Ini dinamakan dengan identitas Pitagoras. Selanjutnya, yang pertama nih, kita balik-balikin. Apabila jadinya sin kuadrat alfa, nah, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau diminta sin kuadrat alfa sama dengan apa? 1 dikurang cos kuadrat alfa. Ya. Nanti kalau ditanya, nih yang bagian pertama kita ubah-ubah. Bagian keduanya, kalau cos kuadrat alfa sama dengan apa? Nah, sama dengan 1 dikurang, ya, sin kuadrat alfa. Jadi dari rumus yang ini kita kembangkan lagi. Kita bagi-bagi lagi. Nah, ini cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa juga boleh ditulis menjadi sinnya dulu. Boleh, dibalik-balik. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa atau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa yang sama dengan 1. Nah, jadi dari satu rumus ini aja kita mendapatkan 3 rumus kembangan. Jadi cukup satu rumus aja. Selanjutnya, yang bagian kedua, 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini kalau diminta sekan kuadrat alfa, itu sama dengan, ya kita pindahin aja. 1 kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. 1 tambah tan kuadrat alfa. Masih sama seperti yang dikotakin. Selanjutnya, apabila yang diminta itu tan kuadrat alfa. Jadinya apa sih? Ya, tulis dulu yang di sebelah sama dengan tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, tandanya positif. Jadi kalau pindah, kurang. Nah, satu lagi, jika nanti dia menginginkan sama dengan 1 misalnya. Berarti apa? Tulis dulu yang di seberang satunya. Berarti sekan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, kita bikin lagi, kita kembangkan menjadi kosekan kuadrat alfa sama dengan, ini kita pindahkan yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri juga untuk yang pertama. Jadi kotangan kuadrat alfa ditambah 1. Dah, yang kedua, jika yang diminta kotangan kuadrat alfa sama dengan apa?
Iya, tulis dulu yang di seberangnya sama dengan, berarti kosekan kuadrat alfa tambah jadi kurang. Yang ketiga, jika sama dengan 1 diminta nanti. Berarti kosekan kuadrat alfa dikurang tangan kuadrat alfa akan sama dengan 1. Jadi kita cukup menghafal rumus-rumus yang ada di kotak-kotak kuning saja. Nah, ini ada contoh soalnya. Untuk yang pertama, buktikan bahwa sin X kurang cos X di kuadrat itu sama dengan 1 kurang 2 sin X cos X. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, sin X kurang cos X di kuadrat. Ingat dulu, rumus yang udah berulang kali kita ulang-ulang terus. A kurang B di kuadrat. A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, serupakah dia? Ya, A itu menjadi sin X, yang B-nya cos X. Nah, kita ganti bentuknya seperti ini. Nah, kalau soalnya disuruh buktikan bahwa kiri sama dengan kanan, kalian boleh menyelesaikan terlebih dahulu kiri yang kalian selesaikan jadi seperti kanan, atau kanan kalian selesaikan seperti kiri. Ini yang kiri akan dirubah menjadi yang kanan, berarti sin X kurang cos X kuadrat. Itu rumusnya berarti sin kuadrat X kurang 2 kali sin X cos X, terus tambah, cos kuadrat X. Nah, lihat nih, ada sin kuadrat X, ada cos kuadrat X. Ingat rumus identitas Pythagoras yang pertama tadi apa? Kita dekatkan. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kurang 2 sin X cos X. Ini hanya tata letaknya aja, kita pindah-pindahkan, kita dekatkan. Nah, ingat. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu apa? Ya, benar. 1 dikurang 2 sin X cos X. Udah sama dengan yang ruas kanannya? Nah, udah sama ya. Jadi terbukti bahwa sin X kurang cos X di kuadrat itu sama dengan 1 dikurang 2 sin X cos X. Kita mengubah bentuk yang sebelah kiri menjadi bentuk sebelah kanan, menyerupai bentuk yang di sebelah kanan. Nah, untuk soal yang kedua, sederhanakanlah bentuk berikut. Sekan kuadrat X kurang tan kuadrat X per kosekan X. Apa sih bentuk sederhananya dari ini? Ya, kalian harus ingat terlebih dahulu, kita harus hafal rumus apa sih yang udah kita pelajari tadi. Ada rumusnya 1 tambah tan kuadrat X itu sama dengan apa? Ya, sekan kuadrat X. Rumus identitas Pythagoras yang kedua. Nah, ini dia. Jadi, kita rubah dulu bentuknya. 1 sama dengan sekan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat alfa. Kalau misalnya ini alfa ya, dari rumus tadi alfa. Sekarang X. Sama aja dia. Alfa diganti menjadi X. Di soal sudutnya X. Kalau kita mencari tadi sudutnya alfa. Nah, berarti kita tulis dulu rumusnya ini. Soalnya ini. Nah, sekan kuadrat X kurang tan kuadrat X nilainya 1. 1 per kosekan X. Kosekan X itu apa sih? Rumus kebalikan dari 1 per sin X. Nah, jadi kita ganti bentuknya menjadi 1 kali sin X per 1. Sehingga hasilnya adalah sin X. Nah, sederhana kan?
bentuknya? Ada lagi yang lebih sederhana dari sin X? Tidak ya. Nah, kalau kita lupa nih, aduh nggak ingat rumusnya ini, boleh pakai cara lain. Nih, kita coba pakai cara yang kedua. Kalau lupa dengan rumus identitas yang Pitagoras, kita ingatnya cuma sekan itu adalah 1/cos. Kosekan itu adalah 1/sin. Kita rubah aja. Sekan itu jadi 1/cos kuadrat karena ada kuadratnya. Dikurang. Tan itu apa? Perbandingan. Identitas perbandingan. Sin per cos. Karena ada kuadrat berarti sin kuadrat X per cos kuadrat X. Per kosekan X. Ingatnya 1/sin X. Nah, ini penyebutnya udah sama-sama cos kuadrat, bisa kita satukan jadi 1 dikurang sin kuadrat X per cos kuadrat X. Bagi 1/. Jadi kita kali sin X per 1. Nah, langsung kita rubah. 1 kurang sin kuadrat X itu berapa sih nilainya? Ya, harus ingat rumus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini kita tulis dulu rumusnya. Harus diingat, harus dihafal. Kalau ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu nilainya 1. Nih, dikotakin dulu. Ada 1 dikurang sin kuadrat X. Berarti, iya, cos kuadrat X yang nilainya 1 kurang sin kuadrat X itu. Jadi ini kita ganti dengan cos kuadrat X per cos kuadrat X dikali sin X. Nah, ini bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya sin X. Nah, sama kan hasilnya? Lihat, berarti bentuknya yang paling sederhana dari soal itu adalah sin X. Ini ada kata-kata mutiara, sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang yang malas, karena sukses itu hanya berpihak kepada orang yang rajin. Maka rajin-rajinlah belajar agar sukses akan menampakkan dirinya kepada kita yang rajin belajar. Rajin-rajin membaca, rajin-rajin belajar, rajin latihan mengulang untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nah, ingat juga ya, tetap di rumah, jaga kesehatan. Jadi nggak perlu keluar-keluar, kita tetap bisa belajar. Di rumah aja kita bisa belajar, kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.